Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semua? Sehat. Cek lagi teman sebangku sekeliling, ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum kita mulai belajar, tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Amin. Semoga dengan doa kita tadi diberikan keberkahan dan kemudahan dari Allah Ta'ala agar kita dimudahkan untuk belajar hari ini. Amin. Materi kemarin, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem, tentang rantai makanan. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup yang ada dalam rantai makanan itu hilang? Apa yang terjadi? Misalnya kan rantai makanan kemarin di laut apa aja? Yang rantai makanan di laut ada rumput laut, terus udang, ikan kecil, ikan tuna dengan hiu yang rantai makanan. Nah, misalnya rumput laut hilang, apa yang terjadi? Ya, ikan kecil seperti udang tidak mendapatkan makanan. Jadi, kemudian apakah makhluk hidup itu bisa hidup sendiri tanpa bergantung pada makhluk lain? Tidak. Jadi makhluk hidup itu dengan yang tidak hidup saling berinteraksi atau tidak bisa hidup sendiri. Oke, jadi pelajaran hari ini yaitu tentang dampak gangguan terhadap keseimbangan ekosistem. Silakan dibaca tujuan pembelajarannya. Tujuan mampu mengimitasi bentuk menggunakan ekosistem, misalnya pencernaan organistik dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan hilangnya komponen terhadap keseimbangan ekosistem dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara gangguan ekosistem dengan perubahan lingkungan dengan tepat. Peserta didik mampu menyelesaikan menjaga keseimbangan ekosistem sebagai lingkungan dengan tepat. Oke, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan dilihat dulu. Jadi lapisan. Bom apa? Oke, jadi dari video, kalau yang di sana video tentang apa? Penebangan? Penebangan hutan. Video yang kedua ini? Pemboman. Pemboman laut. Yang ketiga ini? Membuang sampah di sungai atau pencemaran di sungai atau di laut. Nah, pertanyaannya, dari 3 video ini
kondisi ekosistem ini sudah seimbang atau dia mengalami gangguan? Ya, jadi dia mengalami gangguan. Nah, bagaimana dampak gangguan tersebut terhadap keseimbangan ekosistem secara keseluruhan? Jadi misalnya ada bom ikan tadi, dia hanya dampak gangguannya hanya pada satu makhluk hidup atau keseluruhan? Keseluruhan. Oke, silahkan diambil ini perwakilan kelompok LKPD-nya. Jadi seperti pada pertemuan sebelumnya, silakan kalian tulis rumusan masalah yang ingin kalian ketahui tentang materi ini, tentang dampak dan gangguan pada keseimbangan ekosistem, kemudian hipotesisnya di dalam LKPD. Jadi LKPD-nya dibagi. Kan ada ini. Hektar. Tunggu. Ini kalian ya pakai itu dibagi supaya kalian cari masing-masing, kan ada itu. Ini kalian punya, ini berdua, ini bertiga. Alah. Pakai itu. Itu tidak ingin berat. Iya, itulah. Bagi-bagi saja, kan ada masing-masing. Ini kasih dorong. Ini. Ini. Oke. Ini dijawab. Oke. Iya. Jawab apa? Ini. Coba lihat yang ini. Apa dulu? Jadi yang pada tabel yang mana? Diorama mana? Tunggu. Ya, tunggu. Dilihat dulu, silakan dilihat yang bagian ini yang dapat soal ini. Yang dapat soal ini. Ini nih, yang dapat bagian ini. Bukan. Yang dapat bagian ini. Ini. Ada yang dapat ini di dalam LKPD? Iya, nanti jadi ditulis. Jadi misalnya ini kan diorama tentang laut, di sana hutan, di sini sawah. Jadi perubahan apa yang dilakukan, kemudian dampak terhadap makhluk hidup lain, alasannya. Jadi dia berpatokan sini. Gambarnya ini ya. Jadi ekosistem laut yang semula dia begini, dia ini. Jadi ada pencemaran. Jadi apa yang terjadi? Lihat juga dalam kolom. Ini juga sawah, kemudian ini juga tentang hutan. Jadi yang dapat itu bagian silakan dijawab LKPD-nya. Kaman. Jadi jenis gangguan, misalnya ada gangguan apa saja, macam penebangan hutan,
Apa yang di contoh nyata? Cari aja di sini jenis gangguan dalam ekosistem, contoh nyatanya dan dampak awalnya apa. Nah ini juga, ini nih, ini juga pakai jahit. Cari aja di ini. Iya. Langsung lanjut. Cari Jo. Iya, cari aja. Ini juga. Cari di situ jawaban sementara. Ini saya jenis gangguan kan, misalnya gangguan dalam ekosistem, misalnya ada penebangan hutan. Contoh nyatanya bagaimana, apa yang terjadi dampak awal? Misalnya overfishing. Contoh nyatanya itu pengambilan ikan yang berlebihan. Dampak awalnya apa? Ikan itu berkurang, gitu. Oke? Sudah? Mana yang satu? Bukan di sini, nanti ini. Ini nanti ujian. Ini tetap tulis di sini ya. Cari aja. Cari. Yang ini mana yang baca yang di sini? Dibagi. Oh, cuma satu. Oh iya. Terus cek. 5 menit, 5 menit. Apa? Ini nih, tarik kesimpulan ini. Ini aja. Oh ini? Iya. Kesimpulan Materi ini, hari ini. Dampak dan gangguan dalam ekosistem. Di sini. Tulis yang di ini ya, tulis di lembar LKPD ya. Sudah? Tulis saja, ini aja. Tentang dampak dan gangguan dalam ekosistem. Ini upaya. Tulis, ini. Ada di ini. Oke, sudah. Cari. Tapi Ini misalnya jenis gangguan, misalnya di sini penebangan hutan. Contoh nyatanya itu hutan gundul. Dampak awalnya apa? Tidak, ini yang umum. Ini yang jenis gangguan yang umum. Di sini yang sawah. Jadi yang di sini sawah. Misalnya tadi sana sawah yang itu hijau itu jadi yang itu kekeringan. Apa yang terjadi di sini? Ini aja nih. Jadi cari ini gangguan ekosistem. Contoh nyatanya apa dan dampak awalnya apa? Oke. Ada yang sudah? Sudah? Dampak dan gangguan dalam ekosistem. Sudah? Ini belum cari. Tiap apa? Ini cuma ini aja kesimpulan tentang dampak dan gangguan dalam keseimbangan ekosistem. Cari aja itu. Itu aja kesimpulan. Ini jawab ini. Bagaimana ini ekosistem? Misalnya kelompok, rumusan masalahnya apa? Nah, ini coba isi. Ini tidak ada. Oh, ya. Sudah, saya cari. Kesimpulannya aja ini dampak dan gangguan dalam keseimbangan ekosistem. Ini saja. Aduh. Apa dampak dan gangguan dalam keseimbangan ekosistem? Kesimpulannya. Cari. Oh. Sudah? Ayo, yang itu sudah. Cari ini ya. Hah?
Tulis sampai. Tulis sampai. Sampai itu. Sampo. Sampai. Sampai. 10. Cari aja. Kelompok sudah lagi. Dia selalu kelompok 2 yang sudah. Sama sudah, yang lain belum sama sekali. Semua ekosistem. Iya, semua jenis ekosistem. Atau yang ada-ada aja. Banyak ada kebakaran hutan, penebangan hutan. Sudah kesimpulannya? Iya, kesimpulan. Kesimpulan dampak dan gangguan dalam keseimbangan ekosistem. Dampak dan gangguan dalam ekosistem. Ini sudah? Oh iya. Ini kesimpulan. Oke. Iya, itu aja kesimpulan. Itu sudah. Ini. Ini sudah. Biar berdua aja. Ini Jo, ini. Iya, tinggal ini. Oh. Ada? Gak jaringan? Hah? Apa? Coba cari ya. Jenis gangguan dalam ekosistem. Apa? Cari. Iya. Ini dia. Tidak. Iya. Heeh. Terusin apa? Jenis apa jenis gangguan? Apa kacau sekali kau gimana? Jenis. Apa jenis apa jenis gangguan dalam ekosistem dan contoh nyata dan dampak awalnya. Sudah. Dan Dampak awal. Enggak. Ini pencemaran lingkungan. Baru terganggunya rantai makanan. 2 itu aja. Kalau sini sudah kelompok 2. Sana ada. Let's go. Ini sudah? Itu aja. Oke. Sudah? Rumusan masalahnya? Itu tidak. Tidak. Yang ini tidak. Ini. Sisa rumusan masalah 1 saja. Contoh nyata itu tumpahan minyak di laut. Singkat saja. Jadi misalnya ini tumpahan minyak di laut atau ini saja limbah plastik, dampaknya kematian organisme laut. Sudah. Begitu.
Sudah, ini baru kelompok 2 kayaknya yang sama sudah. Tapi kalian cepet. Ya, 2 aja tidak apa-apa. Sudah, yang ini kelompok 3. Kalau yang sudah kelompok 2 susun-susun saja. Oh tidak, kalian kan nanti presentasi dulu tuh. Singkat-singkat saja. Itu singkat-singkat. Tidak apa-apa kalau singkat-singkat. Sudah ya, yang ini kesimpulannya. Jadi pertanyaan tentang apa? Tentang gangguan dalam keseimbangan ekosistem. Pertanyaan tentang dampak atau gangguan dalam keseimbangan ekosistem. Misalnya, apa yang terjadi jika apa pada ini gitu ya. Apa yang terjadi pada penebangan hutan, itu kan bisa termasuk. Apa yang terjadi jika membuang sampah sembarangan? Kan itu. Ini kan yang nomor ini doang. Tapi tiada DP ini begitu. Contoh dampak awal. Ini harimau punah. Jadi dampaknya apa? Harimau punah misalnya, terus kesan situ. Ini saja. Tumbuhan mati. Baru dampaknya konsumen kehilangan makanan. Ya. Tumbuhan mati. Oke, di sini perubahan apa yang dilakukan? Tadi hutan yang lebat, baru dia ini. Jadi misalnya ini menghilangkan produsen. Pohon hilang. Pohon mati. Pohon mati. Oke, jadi dampaknya apa pada makhluk hidup? Yang sana. Makhluk hidup kehilangan apa? Hewan. Tulis hewan. Iya. Herbivora. Apa kalau misalnya pohon mati? Hewan pemakan rumput bagaimana? Kalau pohon tidak ada? Iya, itu. Jadi hewan pemakan rumput. Ini sudah? Oke. Upaya apa yang kalian lakukan untuk keseimbangan ekosistem? Iya. Alasannya kenapa mereka mati? Misalnya kambing, rumput ini mati. Kambing mati toh? Kenapa kambing mati? Karena rumput. Karena kan ini rumput, kambing, rumput mati, kambing mati. Kenapa kambing mati? Karena tidak ada rumput atau tidak ada makanan. Itu sudah. Ini sudah. Buat apa kayak tadi kan? Hewan makan rumput mati. Apa dia? Hewan makan rumput mati. Iya hewan. Oke, kelompok 1 dulu yang presentasi. Karena cara makanan. Silakan kelompok 1 maju. Sudah kelompok 1? Hewan makan rumput mati. Iya ini.
Ini yang dari diorama tadi sana tuh laut. Yang laut masih ini baru DP perubahan yang dilakukan itu misalnya pencemaran laut. Apa DP dampak? Iya, satu aja. Pencemaran laut. Jadi perubahan dilakukan pencemaran laut. Rumput mati, hewan termakan rumput mati. Bagaimana? Rumput mati. Baru hewan juga Mati. Begitu termasuk. Juga mati. Cuman satu. Sudah. Oke. Ayo maju. Cuman satu. Satu aja. Singkat aja sudah. Aku makan ikan mati. Berdiri di sini saja. Ayo berdiri Jo. Presentasi di sini. Berdiri. Jadi baca masing-masing ya. Ini kan berdua, ini bertiga, ini bertiga. Oke? Simpat. Oke, silahkan. Oh, yang tadi ini. Oke, silahkan. Yang kelompok 2 dan kelompok 3 silahkan disimak. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silahkan. Jadi ini berdua, bertiga kan? Silahkan dibaca apa yang ada di situ. Tabel ini. Jadi pada ini jenis gangguan, misalnya kalian pilih apa? Jenis gangguannya apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran. Pencemaran lingkungan. Sama-sama ini berdua. Ya. Apa jenis gangguan yang pertama? Pencemaran lingkungan. Contoh nyatanya apa? Tumpahan minyak di laut. Oke, tumpahan minyak di laut atau limbah plastik, limbah pabrik. Ya. Terus dampak awalnya? Populasi ikan terus drastis. Apa? Terus drastis. Apa yang turun drastis? Ikan. Oh, populasi ikan turun drastis. Oke, yang kedua? Jenis gangguan yang kedua? Terganggunya rantai makanan. Terganggunya rantai makanan. Apa? Tumbuhan mati. Contoh nyatanya. Oke. Konsumen kehilangan makanan. Dampaknya konsumen kehilangan makanan. Oke. Nah ini yang pada diorama kemarin kalian tentang apa? Ekosistem apa? Apa kemarin? Ekosistem apa kemarin? Hutan. Oke, baca di sini. Apa perubahan yang dilakukan? Pohon-pohon mati. Pohon-pohon mati berarti kalian menghilangkan produsen. Oke. Kemudian apa di situ? Hewan makan rumput mati. Apa yang ini? Mana? Dampaknya apa? Hewan makan rumput mati. Hewan yang pemakan rumput mati. Oke. Alasannya? Karena rumput mati. Rumput mati. Hewan juga mati. Karena mereka juga tidak dapat makanan. Oke, yang di sini. Silahkan. Apa yang pertama? Itu mengapa? Angkat. Suskan lu bawa. Apa di situ? Mengapa? Gangguan ekosistem menyebabkan perubahan lingkungan. Oke, kenapa? Karena ekosistem itu kayak rantai. Oke. Yang nyambung semua. Kalau salah satu bagian rusak, bagian lainnya juga ikut kena. Oke. Terus? Apa hubungan antara hilangnya komponen dengan keseimbangan ekosistem? Apa?
Setiap komponen saling bergantung jaga aliran energi dan siklus material. Oke. Hilang satu, yang lain Yang lain juga ikut kena. Oke, terus 3 upaya. Yang pertama apa? jaga hutan dan reboisasi. Reboisasi. Oke, terus melindungi keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga, kurangi sampah terutama plastik. Oke, terus ini. Langsung ini. Oh ya, ini saja. Oke. Hilangnya habitat, penurunan drastis keanekaragaman hayati dan kepunahan spesies. Oke. Rantai makanan akan menjadi tidak seimbang yang menyebabkan ledakan populasi pada tingkat di bawahnya. Ya, terus Memengaruhi makhluk hidup dan seluruh ekosistem. Oke. Nah, lanjut kesimpulannya. Jadi dampak dan gangguan ekosistem hutan, salah satunya menebang pohon. Menebang pohon dapat menimbulkan kurangnya oksigen. Gangguannya ekosistem hutan jadi tidak seimbang. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Sudah ada? Oke, lanjut ke kelompok 2. Silakan presentasikan. Mana LKPD-nya? Jadi pembagian kelompok macam tadi di sana, rupa kelompok 1. Mana yang pertama? Oh, sana. Ayo silahkan berdiri. Ini berdua, ya kan? Oh, kau sendiri. Terus berdua. Sana. Oh, terang dua. Ayo sini, ke sini. Soalnya ini yang pertama. Ibu dalam pertama, dalam 2. Pegang buku. Gabung di sini aja. Sini. Oke. Ibu. Iya. Iya, silakan. Ini nih. Baca aja. Langsung aja. Oke, silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Silakan, yang bagian pertama yang di sana. Dibaca hasilnya, iya. Berdua, kemudian ini, kemudian sana ya, baru ini terakhir. Iya. Silakan. Apa jawabannya? Jawaban kami adalah kehancuran ekosistem. Diangkat aja, ya. Kehancuran Sama-sama. Iya, baca sama-sama. Kehancuran ekosistem terumbu karang dan Dan gelombang biota laut. kasih besar suara. Oke, baca. Pegang. Baca. Kehancuran ekosistem terumbu karang dan bola laut. Terus kontaminasi rantai makanan oleh mikroplastik hingga kerugian ekonomi pariwisata dan perikanan. Oke, terus akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Terus ini yang ketiga. Ekosistem bekerja seperti jaringan yang saling terhubung. Oke, sudah. Terus selanjutnya kalian. Apa yang ada di situ? Tidak. Oke, silakan dibaca. Mengapa gangguan ekosistem menyebabkan perubahan lingkungan? Kenapa? Jaringan makanan jadi kurang. Terus 2. sama-sama. Hilangnya jasa ekosistem. Terus 3. Siklus kimia berubah. Inovasi dan penyakit lebih gampang masuk. Terus Perubahan fisika laut. Oke. Rantai makanan putus. Fungsi fisik ekosistem hilang. Kualitas air anjlok. Oke, lanjut.
Lanjut sana. Hah? Ini Oh, upaya. Iya. upaya. Kira di sana yang upaya. Upaya menjaga Upaya keseimbangan menjaga- ekosistem. Menjaga ekosistem. Oke. Melestarikan hutan. Melestarikan hutan, Pengelolaan sampah. pengelolaan sampah. Perlindungan spesies dan konservasi. Oke. Terus lanjut bagian sana. Jawaban kami sementara adalah jika ekosistem rusak, kita akan memperbaiki dan merawatnya kembali. Oke. Kemudian apa jenis gangguan? Jenis gangguan pertama kita adalah overfishing. Overfishing. Contoh nyatanya adalah pengambilan ikan berlebihan. Dampak awalnya ikan semakin berkurang. Oke, lanjut. Jenis Sama-sama. gangguan kita yang kedua adalah penebangan hutan. Penebangan hutan. Hutan ditebang secara liar. Hutan ditebang secara liar. Dampak awalnya adalah hewan-hewan kehilangan rumah mereka sehingga polusi semakin menyebar. Oke, terus yang ketiga, Jenis gangguan kita yang ketiga adalah pembakaran hutan. pembakaran hutan. Contoh nyatanya adalah hutan hangus terbakar. Hutan hangus terbakar. Oke, yang pada diorama laut kemarin, apa yang dampak yang kalian lakukan? Yaitu apa di situ? Pencemaran laut. Nah, dampak terhadap makhluk lain? Bisa merusak rantai makanan dan menghancurkan ekosistem. Oke, alasannya? Alasannya, jika rantai makanan tercemar, maka ekosistem akan hancur. Oke, terus lanjut kesimpulannya. Sekarang suara kesimpulannya. Jadi kesimpulan kami, Terjadinya kerusakan lingkungan yang menular dan sistematik yang merugikan biodiversitas laut serta mengancam keberlangsungan hidup manusia. oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Ini duluan. Ini kok 1. Baru mana yang lagi? Ayo kalian berdua sama-sama. Baru ini bertiga, ini berlima. Oke, tapi salam dulu, berdiri dulu sama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Presentasikan hasil diskusi kami. Oke, lanjut. Yang pertama, langsungin aja. Memiliki hubungan langsung dengan terganggunya Kasih besar suara. Kalian pertanyaan, mereka jawaban. Oh, kalian pertanyaan, mereka jawaban. Kalian pertanyaan, sini. Tanya. Apa hubungan? Iya. Apa hubungan antara hilangnya komponen dengan keseimbangan ekosistem? Oke, lanjut. Silahkan dijawab. Yaitu, kasih besar suara. yaitu memiliki hubungan langsung dengan terganggunya keseimbangan ekologis homeostatis yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, putusnya rantai makanan hingga kepunahan spesies lainnya. Oke, lanjut sini. Lanjut. Di sini, jadi jenis gangguan apa aja? Heeh. Sama-sama jenis gangguannya. Pencemaran, Plastik, tumpahan minyak, Logam berat, heeh. limbah industri, Terus, rum, sana contoh nyatanya laut tapi di pinggir di pinggir benua laut tengah. di antara benua. Terus, Erosi pantai yang dipercepat, banjir, rob, polusi di wilayah pesisir. terus ini Faktor manusia, antropenio, dan faktor alam biotik atau abiotik. Tanaman nasional Gunung Leruse, sumber antara dan hutan Jawa, Seven Kalimantan, hilangnya habitat dan keanekaragaman Ini aja. Oke, ini. Jadi apa yang di ini? Perubahan apa ini?
meningkatkan kualitas diri atau proses kerja. Tidak, misalnya di sawah tadi, yang padinya itu baru padinya kekeringan. Apa yang terjadi kalau padi kekeringan? Hah? Mati. Iya, makhluk hidup yang ada di sawah itu mati. Kemudian alasannya apa? Karena mereka tidak ada tempat tinggal. Oke, lanjut kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup biotik dan lingkungan fisik abiotik yang sering berinteraksi, mengaruhi, dan tergantung satu sama lain. Oke, silakan tepuk tangan dulu kelompok 3. Oke, semuanya duduk. Kalian lihat dulu. Jadi, ekosistem adalah dibaca. Jadi jika satu hilang maka semuanya juga akan terganggu atau hilang. Nah, apa peran manusia menjaga ekosistem? Jadi seharusnya kita sebagai manusia itu menjaga keseimbangan ekosistem karena hidup bersama makhluk hidup lainnya. Ini contohnya ada penebangan dan pembakaran hutan. Kemudian ada pembuangan limbah dan sampah. Kemudian di sini ada pengambilan ikan secara tak terkendali atau namanya overfishing. Nah, kalian sebagai siswa, apa upaya yang kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan atau ekosistem? Misalnya kalian sebagai siswa, apa yang kalian lakukan? Membuang sampah pada tempatnya, apalagi kalau kalian jadi siswa? Apa kalau kalian jadi siswa? Tidak membuang sampah pada tempatnya, apalagi? Menjaga kebersihan, apalagi? Merawat lingkungan. Jadi itu contoh kalian peran sebagai siswa. Ini mengurangi sampah plastik, menanam dan merawat tanah, menghemat sumber daya, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi mulai sekarang karena kalian sudah belajar tentang ekosistem, jadi kalian harus menjaga lingkungan. Nah, jadi kalau kalian lihat sampah, sekarang lihat sampah ini di sekitar kalian ini, diambil. Kenapa ya? Dibuang pada tempat sampah. Sampah lagi saya. Ini jadi peran siswanya. Mengurangi sampah, merawat tanaman, menjaga kebersihan, terutama kebersihan kelas. Jadi kita harus bersikap bijak dalam memanfaatkan lingkungan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Oke, ada yang bisa kasih kesimpulan hari ini? Kesimpulan tentang dampak dan gangguan dalam ekosistem. Ada yang bisa kasih kesimpulan? Kesimpulan. Lalu, Ayo yang kasih kesimpulan. Jadi apa dampaknya kesimpulan hari ini? Dampaknya dan gangguan ekosistem. Ayo kesimpulan satu saja. Kesimpulan hari ini. Kesimpulan hari ini. Oke, per kelompok. Jadi kelompok 1. Kesimpulan hari ini apa? Habis itu kelompok 2, habis itu kelompok 3. Jadi per kelompok kesimpulannya. Kesimpulan kelompok 1 apa? Apa kesimpulan kelompok 1? Kesimpulannya apa? Apa? Kenapa? Apa? Ayo. Kesimpulannya. Kesimpulan hari ini. Menjaga ekosistem itu tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Menjaga kebersihan. Bagaimana jika salah satu itu komponen hilang? Apakah bisa terganggu pada yang lain?
Ya, jadi jika salah satu hilang, maka yang lain juga hilang atau terganggu. Oke, yang kelompok 2. Silahkan. Kesimpulannya. Pelestarian lingkungan itu sangat penting karena jika kita tidak bisa melestarikan lingkungan maka semuanya akan hancur. Jika salah satu hancur maka semuanya akan hancur. Sebab itu kita perlu melestarikan lingkungan dan membuat orang lain terinspirasi untuk melestarikan lingkungan. Oke. Terus dari kelompok 3, silahkan kesimpulannya. Kesimpulan. Jadi kesimpulan hari ini itu dampak dan gangguan ekosistem. Apa yang terjadi jika salah satu hilang? Maka yang lain juga terganggu atau hilang. Apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk menjaga ekosistem? Membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan yang baik, menanam tanaman, oke, dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Oke, jadi kesimpulan hari ini, silakan dibaca. Ekosistem tersusun dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan tergantung satu sama lain. Gangguan seperti pencemaran, overfishing, dan penebangan hutan dapat merusak keseimbangan ekosistem dengan mengganggu rantai makanan dan populasi makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga lingkungan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Oke, silakan atur dulu meja kalian. Ini yang barang-barang ini buku taruh di tengah. LKPD-nya disatukan ya. Baru ambil kertas tulis nama. Atur dulu taruh sini. Ambil kertas tulis nama. Dikumpul di sini LKPD-nya. LKPD-nya dikumpul sini. Tidak ada yang pegang itu ya? Tidak ada. Tidak ada yang pegang HP ya? HP taruh sini. HP taruh sini HP. HP taruh sini HP. Ya situ. Oke. HP taruh situ HP. Ya. Jangan yang pegang HP. Oke, sudah siap? Tulis nama. Jadi jawabannya tulis nama di sini, tapi jawabannya kalian itu di kertas. Jadi di sini tulis nama, di kertas juga tulis nama. Hah? Apa? Iya, isi benar-benarin ya. Aduh. Yang kalian sudah pelajari hari ini. Isi benar-benar, kalau yang susah silahkan dilewati dulu. Tidak, itu kok pun. Iya. Tulis nama di sini, tapi ini kasih kosong jawaban, nah. Baru di kertas juga tulis nama dan jawaban. Ada yang belum? Sudah? Apa suara, guys? Silakan. Ini. Iya, tulis jawaban di kertas, tulis nama di kertas. Kalau di sini tulis nama. Sudah, kasih ini opor-opor. Sudah. Oh. Ini. Si betul-betul lah. Tidak apa-apa. Jawaban taruh di kertas dengan nama. Alah. Iya. Ada yang ini? Ada yang lebih? Ada yang terlebih soalnya? Tidak. Hah? Tidak? Alah, kurang satu ya? Apa? Tidak usah tulis soal. Jadi kertasnya itu nama langsung jawaban 1A, 2B begitu. Ikut sama-sama aja ini ya. Ini yang sama-sama soalnya. Ada yang kelebihan soal? Ditulis.
Masing-masing ah, masing-masing ah. Masing-masing, masing-masing. Hewan yang kecil-kecil plankton. Tulis. Mana? Allah. Iya, ada yang pulpen 2? Nggak bawa ternyata. Kamu nggak bawa tempat pensil. Ada yang punya pulpen 2? Coba cari pulpen dulu, Tuju. Ayo cari pulpen dulu di luar. 3 menit, Tuju. Cari pulpen di luar, cari pulpen. 3 menit. Tuju, kalian berdua cari pulpen dulu. 2 menit ya, 2 menit. Masing-masing ah. Jangan lupa itu DP kertas itu tulis nama juga. DP HVS itu, iya, itu tulis nama. Tulis nama di sini. Tulis nama. Oh, kemarin apa? Daging. Ada apa pen? Isi betul-betul lah, isi betul-betul. Gampang toh. Gampang. Yang kalian sudah pelajari. 2 menit. Isi betul-betul ya. Ibu. Jangan lupain tuh nama, oke. Salah. Sudah, Itu tidak pakai itu ya. Tidak pakai ini ya. Ini. Terus nama. Terus nama ada juga di kertas. Terus nama. Mana belum ada Tiago? Oke. Coba apa? Iya. Jamur. Isi baik-baik, isi betul-betul. Betul. Isi dulu. Gampang kan? Si betul-betul. Kan kalian sudah pelajari dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga hari ini. Kompetis. Kalau misalnya kita kabar ini, Batu. Alga turup iya. Itu rupa jamur. Alga.
Predasi, 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 predasi. Parasitisme. Iya. Mutualisme, mutualisme. Kalau kompetisi bersaing. Mutualisme. Hubungan antara ikan badut dan Partnernya menempel. Mutualisme untung dua-dua, komensalisme satu untung satu tidak apa-apa. Parasitisme satu untung satu rugi. Jadi kalau misalnya anemon dengan ikan anemon dengan apa? Ikan anemon. Jadi misalnya anemon dengan ikan badut apa hubungannya? Apakah dua-dua untung kah? Atau satu untung tidak apa-apa? Satu untung satu rugi? Anemon yang tinemo? Nemo dan nori dori? Nah itu. DP tempat itu selalu di situ kan? Karena apa dia untung? Ikan anemo tahu? Iya. Anemon, tinemo. Iya, Nemo dan tidur. Itu anemon itu yang selalu dengan ikan Nemo. Mutualisme dua untung. Komensalisme satu untung satu tidak apa-apa. Parasitisme satu untung satu rugi. Masing-masing. menyaksikan rantai makanan gambar organisme. Hah? Overfishing itu penangkapan ikan berlebihan. Tadi? Belalang. Masing-masing. Masing-masing. Baca kan gampang. Sumber energi ikan buah adalah belalang. Menjadi energi. Ada yang sudah? Ada yang so nomor belasan? 11? Ya. Ada yang so nomor 20-an? Wow. Bukan. Boleh 2 boleh. Isi masing-masing. Aku. Agung kanan Mirza Sihami. Agung kanan Mirza Sihami Tiko. Sudah. Sudah. Tifadlia dengan Agung Pemuka itu macam Ustazah Petaman. Ibu Petaman. Ini taman perempuan tuh, ini taman laki-laki. Terus tidak, taman laki-laki. Oh, ini macam Timaya, ini Mirza. Kakak sekarang sama. 12 itu bisa 2, bisa tingkat 2, bisa Masing-masing. Ayo masing-masing. Ada yang tidak jelas silahkan ditanya. Hah? 15. Bisa nomor 2 bisa. Coba apa? Bisa. Pemakan apa dia? Herbivora. Mas Ote tahu yang hari-hari ini. Apa makan apa? Nyoba asal apa? Herbivora. Misalnya kelinci dia makan rumput, itu herbivora. Jadi apa? Dia pemakan apa? Man. Oh ya sana. Umar. Sudah, Putri sudah. Sudah kumpul. Masa lagi so dengan sapunya satuin. Oh.
Ayo baru 2 orang yang sudah. Sabar, sabar, sabar ya, sabar. Isi bebe masih banyak waktu. Isi baik-baik, baik-baik. Iya, Mas. Trofik itu macam itu tingkatan begitu Trofik itu yang nomor 12 itu sama. Seperti tingkatan produsen, konsumen dengan pengurai. Jadi kalau konsumen dia pada mana? Banyak TV. Sudah, aja sudah. Energi utama dalam ekosistem itu apa? Zeta. Beto. Iya, soalnya hari menurun tikus dia makan sekali. Serahkan masih ada. Bisa berpuluh lagi. Ada yang sudah? Masing-masing. Baca. Ya Allah gampang sekali, Nak. Mana? Gampang. Mana? 13 dari yang 14 sampai 22 tuh. Tidak ada. Dia buat tulis. Mana? Kenapa begitu? Ini mau baca pertama. Cek. 3. Cepatnya bagus sih. Habis itu periksa sama-sama. Udah? Oke. Yang belum kerja dulu deh Papa, masih banyak waktu. Sudah?
Mana itu anak? Sendiri kata soal. Ini kertas itu lembar soal. Sisi. Mana itu nak? Mana itu? Yang mana tahu Ini sudah. Sama-sama hijau. Sudah semua? Lagi satu ya? Padi dapat padi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Padi ini yang paling lama. Apa man? Coba berapa dia? Tidak apa-apa. Oke, sabar. Udah bohong. Jangan ganggu. Habis ini periksa. apa kesendannya? Yang mbak ingus Tidak, mau orang lain periksa. Karena kan diri Salah. Jangan banyak-banyak. Abis ini sudah. Abis ini baru sudah selesai. Abis periksa ini kita selesai. dulu tiap pagi nih. Ayo semangat. Cepat coba di muka. Karena orang ini bisa. Ibu dia ada asal-asal. Mana? Oke, periksa. Munkel. Kenapa ini? Oke, periksa. Alfiano mana? Oh, dia. Fauzan. Sini. Nasya. Nah. Oh. Cipa, siapa Cipa? Meisha mana? Oh ya ini. Siti Fatima Usman. Mana Siti Fatima? Ini. Salsabila. Ini. Raditya Pratedika ini. Raditya apa ini? Mesya. Ini. Isman. Ini. Anisya Usman. Ini. Ferdiani ini. Di sini takut guys. Fahri Yusuf. Ada belum? Ini ya. Devika.
Devika. Yusniati. Oh, ini nih. Oh, sudah? Sudah. Nurhayati. Oh, Firman Jafar. Ini nih. Sri Maya. Ada yang belum sini? Ini. Iqbal. Alfiansyah. Alfiansyah mana? Oh. Ini. Siti Rani. Siti Rani. Aulia. Fadlia. Gifar. Gifar yang mana? Tidak, yang mana Gifar? Oh. Winda. Sini ada. Nia. Sri Wahyuni. Di mana? Ada yang belum? Ini belum. Alah, di sini kayaknya sama ada Rasta. Nisa? Nisa? Oh, jangan kalah. Alah tukar. Nur Aulia. Nur Aulia? Di sana? Ferli? Ferry? Derry? Apa ini? Apa? Oh, apa ini? Tadi Ferdian. Yang mana dia? Oh. Revanto. Oh, maaf, Revaina yang mana? Revaina di mana? Sana. Ibrahim siapa? Ya. Oke, periksa. Nomor 1. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup. Oh. Iya kata. Sama-sama aja ya. Oh, di soal sama-sama. Kalau DP soal sama-sama. Nomor 1 apa? B. Ekosistem adalah hubungan B. Kalian mau centang mau bulat terserah. Nomor 1 B. Nomor 2 komponen biotik itu C, makhluk hidup. 1 B. 2 C. Lanjut. 3 D. 3 dadu. D. 4 cicak. C. 5 C. Cicak. 6 tunggu. Oke, saya berperan sebagai produsen. 6 C. 7 C. 8 7 C. 8 yang tidak berperan sebagai produsen. 8 apa? C. 8 C. 9 C. 10 B. Mutualisme atau apa? Parasitisme atau komen? Iya, B. 10 B. 11 BB. 10 B. B. Iya, bebek. Baru 11 bebek belalang. B. 12 C. 11 apa? 9
9 C, 10 B, 11 B, 12 C, 13 C, 13 C, 14 B, B, 15 bebek, 15 iya bebek, 16 bebek matahari, B, 17 bebek, B, 18 tunggu lagi ada baca tiada jawaban nih ya. B 18 B 19 jika populasi tikus meningkat maka yang terjadi apa? Kalau tikus meningkat maka padi menurun, iya B 19 BB 20 kalau ular berkurang apa yang terjadi pada tikus? Iya B kan ular oh iya 21 BB 22 BB 23 22 BB B iya 23 C 24 apa? ya Allah 22 B 23 C 24 BB 25 apa ini? Iya memiliki beberapa pilihan. Tunggu. Menggunakan kata masuk aja. Membawa tas 2 C 25 C. Oke, kumpul. Dihitung berapa benar berapa salah? Satu salah. Kasih keterangan. 1 salah, berapa benar? 1 salah, berapa benar? Kasih keterangan, ah? Tulis. Tulis berapa salah? 5? 5 C. Ibu nama pasar poli itu. Ibu, siapa yang tak kita? Ada yang benar semua? Tunggu dulu, kawan. Ini kumpul soal, kumpul yang bagian ya. B, apa kita bersama? Kasih Pak dia soal. Mana? Besok kasih nilai. Ini kasih Fatih ini. Sudah Agung. Sudah tak kumpul? Ayo kita sudah tutup. Mau tutup. Mana ini? Iya, tunggu. Kumpul yang begini kumpul. Ada deh. Sudah istirahat. Gak mau. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3. Ayo diambil kelompok 1. Oke. Jadi paham semua tentang pelajaran ekosistem? Mari kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto.